Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, minggu lalu bahasan tuh tentang pengenalan dari kingdom Animalia ya, dunia hewan. Nah, sekarang kita mau masuk lebih spesifik nih kepada invertebrata. Jadi, pengklasifikasian yang menggunakan dilihat dari keberadaan tulang belakangnya ya. Invertebrata itu makhluk atau hewan tanpa tulang belakang. Oke, langsung aja nih kepada invertebrata. Ada beberapa film yang akan menjadi bahasan kita. Nah, jadi ada Porifera, Cnidaria platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan juga Echinodermata. Nah, jadi kedelapan film ini merupakan invertebrata ya, atau tidak memiliki tulang belakang. Nah, nanti ini akan dikenalkan secara singkat pengenalan dari setiap filmnya. Oh ya, di sini nih ada Cnidaria. Jadi Cnidaria itu sama ya, sama dengan Coelenterata ya. Jadi jangan bingung nih ke depannya, Cnidaria, Coelenterata. Sama keduanya ya. Itu film yang sama, hanya nama lainnya saja. Ya. Ada Cnidaria, ada Coelenterata. Oke, langsung masuk nih kepada ciri umum invertebrata. Oke, jadi kita telusuri nih ciri-ciri umumnya. Di sini dilihat nih, ada 3 tabel yang menjadi pembeda. Ada simetri tubuh, lapisan tubuh, dan juga reproduksinya. Oke, yang pertama itu Porifera. Dilihat dari simetri tubuhnya itu, dia bisa radial dan juga dia bisa asimetri. Nah, kalau asimetri itu dia tidak memiliki bentuk ya. Jadi tidak memiliki bentuk yang simetris. Jadi kalau dipotong satu sama lain gak akan rata. Lalu lapisan tubuhnya diploblastik dan juga cara reproduksinya seksual dan juga bisa aseksual. Nah, aseksual tuh dengan bertunas dan juga fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh. Selanjutnya, Coelenterata atau Cnidaria ya. Simetri tubuhnya tuh radial, lapisan tubuhnya diploblastik, dan reproduksinya bisa secara seksual dan juga aseksual. Nah, ini tuh sebagian fase hidupnya tuh mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Selanjutnya, Platyhelminthes. Nah, simetri tubuhnya tuh bilateral, lapisan tubuhnya triploblastik, dan reproduksinya tuh secara seksual dan juga aseksual. Ada Platyhelminthes. Nah, itu hermaprodit ya untuk Platyhelminthes. Jadi satu tubuh tuh memiliki 2 alat kelamin. Nah, cacing ini juga bisa melakukan reproduksi aseksual dengan fragmentasi. Nah, di sini ada juga Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, dan juga Arthropoda. Nah, ini ketiga-tiganya keempatnya ini sama nih. Untuk simetri tubuhnya itu bilateral, lapisan tubuhnya tripoblastik, dan reproduksinya itu secara seksual. Nah, tetapi untuk Nemathelminthes dan juga Annelida, ini keduanya tuh bisa melakukan reproduksi seksual dengan diri sendiri karena dia sifatnya tuh hermaprodit. Nah, tapi nih ketentuan yang untuk hermaprodit ya, itu tidak selalu untuk bisa melakukan reproduksi dengan dirinya sendiri. Kenapa sih? Karena alat kelaminnya itu tidak pasti matang dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi tetap butuh individu lain ya. Selanjutnya, Echinodermata. Nah, ini untuk yang fase larvanya, dia punya simetri tubuhnya bilateral. Nah, kalau udah dewasa dia jadi radial. Lapisan tubuhnya tripoblastik dan dapat melakukan reproduksi seksual dan juga aseksual. Nah, untuk yang aseksualnya dia itu fragmentasi atau dengan pemutusan bagian tubuh. Nah, seperti itu nih ciri-ciri umumnya. Jadi ketiganya. Oke, yang kita bahas yang pertama itu Porifera. Nah, oke nih di sini nih ada tokoh utama dalam animasi SpongeBob. Nah, ini seorang Spons yang sebenarnya tuh berasal dari film Porifera. Nah, ini nih gambar nyatanya. Itu si SpongeBob tuh seperti ini nih. Nah, untuk Porifera dia tuh merupakan parazoa. Nah, itu spesies yang artinya tidak memiliki jaringan sejati. Selanjutnya dia tuh berpori ya. Nah, ada pori-porinya kan. Lalu mengandung kapur dan cara hidupnya sesil atau menetap. Nah, dia menetapnya tuh di perairan ya. Gitu. Nah, ini si SpongeBob gitu ya. Si SpongeBob si Porifera. Oke, lanjut. Di sini ada strukturnya nih. Jadi bagaimana dia cara menangkap makanannya atau mengambil makanan. Jadi di mana air masuk nanti melalui celah ya. Air masuk melalui celah atau pori atau ostum. Nah, nanti flagellum ini nih yang akan menangkap zat yang dibutuhkan. Nah, air masuk nanti mengisi spongosal dan keluar melalui mulutnya. Nah, flagellum itu fungsinya untuk menangkap. Oke, lanjut. Di sini ada Coelenterata. Nah, ini hewan yang menjadi favorit SpongeBob dalam berburu. Nah, si ubur-ubur. Nah, bentuknya itu bisa polip dan juga mangkok. Nah, terdapat sel cnidoblas atau sel nemat.
Nah, sel ini merupakan sel penyengat ya atau sel racun. Nah, kalau di film kan SpongeBob tuh seakan-akan kayak kesetrum ya divisualkannya ya. Nah, itu sebenarnya dia kena racunnya. Nah, si ubur-ubur ini juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, ini di Scalenterata ya atau Cnidaria gitu ya. Cnidaria, Scalenterata sama. Gitu. Ini sama-sama aja. Dan salah satu contoh spesiesnya ubur-ubur. Nah, di sini ada dua cara reproduksinya, bisa aseksual dan juga seksual. Nah, di sini secara aseksual ya, dilakukan dengan membentuk kuncup pada fase polip. Ya, makin lama nanti makin besar lalu membentuk tentakel. Nanti ada dua nih jenis tentakelnya. Yang pertama itu tentakel makanan, yang kedua itu tentakel medusa. Nah, nanti ini tentakel medusanya tuh akan melakukan fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh, nanti berkembang untuk menjadi dewasa, jadi ubur-ubur. Gitu. Nah, selanjutnya perhatikan yang sebelah kanan. Yang generatif dilakukan dengan peleburan sel sperma dan juga sel telur. Nanti terjadinya nih di pada fase medusa. Nanti untuk yang letak testisnya tuh di dekat tentakel. Kalau ovariumnya itu di dekat kaki. Nah, nanti sperma yang udah matang itu keluar, berenang ke ovum, nanti ovum dibuahi. Lalu jadi zigot, nanti zigot tumbuh di ovarium ya. Nanti jadi larva. Nanti larvanya berenang terus membentuk polip di dasar perairan. Ya, seperti itu yang digambar sebelah kiri itu. Nanti itu akan seperti sebuah apa namanya? Tanaman yang bertahan di dasar air ya. Tapi sebenarnya itu adalah cnidaria gitu. Bentuknya emang kayak tanaman gitu ya. Kayak tanaman laut. Tapi sebenarnya itu adalah hewan ya. Hewan. Kenapa sih hewan? Soalnya dia tidak memiliki dinding sel pada bagian selnya. Sel-sel tubuhnya itu tidak ada dinding selnya. Gitu. Makanya ini dikategorikan animalia. Selanjutnya juga kan pada saat sudah dewasa dia bergeraknya aktif gitu ya. Nanti meninggalkan tubuhnya gitu. Nanti setelah ini fase yang paling lamanya tuh pada fase sebelum si medusanya itu melepaskan bagian dirinya gitu, sebelum melepaskan bagian tubuhnya jadi ubur-ubur. Oke, pelatihan tes. Nah, ini cacing pipih nih. Oke, pencernaannya dia tuh terdiri dari mulut, faring, dan usus tanpa memiliki anus ya. Jadi dia tidak punya organ untuk mengeluarkan sisa makanannya. Dan juga dia tidak memiliki sistem sirkulasi, respirasi, dan juga ekskresi. Nah, dia hemaprodit dan juga pada umumnya tuh parasit. Dan juga tuh aselomata ya. Berarti dia tidak memiliki rongga tubuh, maksudnya aselomata tuh. Ya, kalau misalnya Annelida tuh ada. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, untuk siklus hidupnya dulu nih. Nah, ini ada Fasciola hepatica, salah satu jenis cacing hati yang menyerang hewan ternak. Nah, ini berbahaya untuk manusia. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana negatifnya yang bisa ditimbulkan oleh cacing hati. Penyebab penyakit fasciolus. Nah, ini tidak akan disadari langsung oleh manusia ya, karena sifatnya itu bertahap nanti fasenya. Biasanya menyerang hewan ternak. Nanti makanya kalau kita masak daging itu harus matang ya, sebisa mungkin harus matang. Nah, siklusnya tuh nanti cacingnya ini akan dimakan oleh siput. Nah, karena cacingnya tuh bertengger biasanya di daun-daun. Gitu. Nah, siput kan makan rumput ya, nanti nempel di situ tuh. Hewan ternak kan pada umumnya juga makan ya, makannya makan rumput, sapi, kambing dan sebagainya. Nah, cacing ini juga bisa lepas di air gitu, melalui aliran air. Bahkan nanti bisa masuk ke ikan. Nanti juga bisa apa namanya? Ke burung juga gitu, untuk burung-burung yang memakan ikan gitu. Makanya bahaya kalau misalnya kita memakan makanan yang kurang matang. Selanjutnya, nematoda. Nah, kalau di SpongeBob tuh ini yang bikin SpongeBob kehilangan rumah ya. Nah, ini yang dijelaskan kalau di film itu sifatnya parasit. Nah, karena emang pada umumnya juga dia parasit. Nah, nematoda tuh banyak hidup di alam bebas. Nah, dia tuh memiliki persebaran yang luas ya. Dan juga dia tuh bisa ditemukan di air laut, air payau. Air payau tuh pertemuan antara laut dan tawar ya, air asin dan juga tawar. Dan juga dia ada di tanah bisa juga gitu ya. Lalu dia detritivore ya, karena soalnya dia makan sampah organik, kotoran hewan dan juga bangke dan sebagainya.
Nah, ada pula yang juga dia sebagai parasit ya. Contohnya di usus atau paru-paru dan jantung. Nah, dia juga bulat, panjang dan seperti benang. Sesuai namanya ya. Jadi nematoda tuh artinya nema tuh benang dan toda tuh seperti. Jadi dia seperti benang. Cacing yang berbentuk bulat, panjang dan juga seperti benang. Hewannya dia tripoblastik dan juga pseudocelomata. Artinya dia berongga semu gitu. Hampir berongga tapi dia tidak memiliki rongga yang seutuhnya. Makanya disebut pseudocelomata. Nah, ini nih. Dia menyebabkan penyakit kaki gajah. Nah, ini penyakit yang tidak bisa dideteksi secara langsung gitu, tapi pencegahannya itu harus dilakukan secara dini nih. Contohnya kalau misalnya ada sakit di antara sendi yang bertahun, nah ini harus secepatnya diperiksa gitu agar dilakukan tindakan medis. Soalnya kenapa? Kalau udah jadi penyakit kaki gajah nih, menjadi seperti gambar ini, nah ini sulit untuk dilakukan tindakannya. Soalnya kenapa? Sudah masuk ke tulang. Nah, itu yang bahayanya dari kaki gajah ya. Ini spesiesnya. Selanjutnya ada Annelida. Nah, Annelida itu berasal dari kata annulus yang berarti cincin dan juga aldos gelang. Nah, dia kan kayak ada cincin-cincinnya gitu ya. Annelida tuh bisa hidup di berbagai tempat, baik di air tawar, air laut dan juga daratan. Nah, untuk yang di daratan biasanya suka dipakai buat mancing. Umumnya hidup bebas dan juga ada yang bersifat parasit. Nah, Annelida itu terdiri dari cacing buku dan juga cacing tanah. Gitu. Perkembangan buku-buku badan ini nih memungkinkan adanya pembentukan fungsi yang berbeda dalam ruas badannya, segmentasi yang berbeda. Jadi setiap cincin-cincinnya tuh ada fungsi-fungsi yang berbeda oleh Annelida. Gitu ya. Makanya kalau kita kecil dilarang main tanah ya. Soalnya kan katanya iya ada cacingnya, ada telur cacingnya. Nah, itu bisa jadi. Soalnya Annelida tuh ada di tanah. Selanjutnya, moluska. Nah, ini nih ada Gary, terus ada siapa lagi? Oh, tetangganya si SpongeBob ini, si Squidward dan juga ada kerang laut. Nah, itu mereka semua tuh masuk dalam film Mollusca. Nah, oh ya, di sini untuk yang film Mollusca, ini ada sebuah ciri yang memang dimiliki oleh semuanya. Yang pertama itu ada massa visceral, terus mantel, daerah kaki atau kepala, radula, dan juga sistem saraf. Nah, untuk yang massa visceral ya, nah itu tuh merupakan bagian tubuh yang lunak gitu ya. Ini nih ada massa visceral. Jadi bagian tubuh yang lunak itu yang berisi organ-organ internal, termasuk organ pencernaan, ekresi dan juga organ reproduksi. Nah, ini jadi yang dilindungi oleh cangkangnya gitu ya. Dan juga apa namanya? Karena bagian yang lunak itu kan rentan untuk rusak gitu. Makanya ada cangkangnya. Nah, bagian yang rentan untuk rusak atau yang lembek-lembeknya itu disebut massa visceral. Nah, selanjutnya mantel. Nah, itu merupakan lipatan jaringan yang menutupi seluruh massa visceral. Nah, berfungsinya untuk mensekresikan cangkang gitu. Jadi untuk membentuk cangkang, disekresikan. Disekresi ya, menjadi cangkang. Nah, selanjutnya ada daerah kepala atau kaki. Nah, ini berisi organ pengindra, struktur otot yang digunakan untuk pergerakan gitu. Nah, selanjutnya ada radula. Nah, radula tuh adalah organ yang terdiri atas tulang muda, ondotopor. Nah, berfungsi untuk mengorok lumut, merumput, mengobor, dan juga menangkap mangsa. Nah, fungsinya lebih kepada sifat makannya. Selanjutnya sistem saraf. Nah, terdiri atas beberapa pasang ganglion dan 2 pasang benang saraf. Nah, sistemnya seperti saraf pada umumnya ya. Gitu ya. Jadi untuk rangsangan, untuk pergerakan dan sebagainya. Jadi untuk responnya juga ini sistem sarafnya. Jadi ada 2 sistemnya. Ada ganglion dan juga 2 pasang benang saraf. Gitu. Oke, kita lanjut. Selain ada molluska, itu ada echinodermata. Nah, ini merupakan sahabatnya SpongeBob. Si Patrick ya, bintang laut pink yang unyu-unyu ini merupakan film echinodermata. Nah, echino itu artinya landak atau duri dan derma itu kulit ya. Hidup di perairan pantai hingga dasar laut kedalaman 6.000 meter. Nah, hidupnya bebas. Dia juga bisa bersimbiosis komensalisme. Nah, dia karnivor dan memiliki ciri khas adanya rangka endoskeleton.
berduri yang menembus kulit gitu. Jadi ada endoskeletonnya gitu. Sampai endoskeletonnya tuh keluar menembus kulitnya dia gitu. Jadi pada umumnya bintang laut tuh juga berduri gitu. Tuh durinya tuh bukan duri dari kulit ya, tapi dari tulangnya, dari endoskeletonnya. Dan juga dia memiliki aliran air pada sistem ambulakrar. Nah, ini tuh lebih kepada sistem untuk pergerakannya. Ya, mekanisme seperti ini. Air masuk melalui madreposit, nah itu semacam mulut pada echinodermata. Lalu masuk ke pembuluh batu atau stone canal yang bentuknya itu seperti pipa. Saluran cincin yang menyebar pada lengannya itu disebut saluran radial. Jadi habis masuk stone canal ke saluran radial, lalu ke saluran lateral dan jadi habis dari saluran lateral itu ampula tuh berkontraksi. Nanti kaki tabungnya itu memanjang dan mencengkram substrat. Nah ini nih nanti bisa untuk menangkap mangsa dan juga untuk pergerakan. Oke, selanjutnya ada arthropoda. Di sini ada Larry dan juga ada Mr. Crab gitu, bosnya SpongeBob. Nah, berasal dari kata artron, ya artinya ruas atau buku atau segmen dan juga podos artinya kaki. Nah, hewan yang memiliki ciri kaki beruas atau berbuku-buku. Arthropoda itu merupakan hewan dengan jumlah atau anggota spesies paling besar di kingdom Animalia. Nah, jadi paling banyak di kingdom Animalia ya. Dan dia juga ada yang herbivora dan juga ada karnivora. Oke, mungkin cukup dulu untuk yang invertebrata. Selanjutnya kita bahas yang vertebrata. Ini sungguh panjang materinya. Harap teman-teman tidak selesai belajar hanya dari video yang saya bikin. Tetap belajar ke hal-hal yang lain. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Oke, terima kasih dan cukup sekian. Bye-bye.